Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya membawa ular kobra. Ular kobra ini menjadi binatang yang biasa seperti jangkrik kalau di India atau Sri Lanka. Terlalu banyak ular kobra di sana dan kemudian menjadi pelindung karena mungkin terlalu banyak dan memakan korban, maka menjadi semacam totem. Dan kemudian di Sri Lanka bahkan ada patung Bunda Maria, tempat di mana kita bersiarah kepada Bunda Maria, yang kemudian patung itu dilingkupi, dilindungi dengan lebarnya lehernya ular kobra ini. Dan kemudian mereka semua merasa bahwa harus bersahabat dengan ular yang membahayakan ini. Begitu tut, digigit sekali saja 10 menit dijamin nyawa kita masih bertahan. Setelah itu tut, kita pun akan habis nyawa kita dihabisi. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ideal kamera saya karena ketinggalan tripod dan ini mau berangkat ke stasi, maka harus cepat-cepat memberikan sarapan kamir ini untuk Anda semua. Tetapi yang jelas, kobra kemudian harus ditinggikan supaya tidak membahayakan manusia dan kemudian juga supaya menjadi sahabat. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang ular. Sama seperti ketika Yesus ini baru berpidato mengajar Nikodemus. Sama seperti ular pada zaman Musa ditinggikan di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Maka siapa yang memandang wajah ular itu, kemudian dia akan diselamatkan. Ular tembaga. Barang siapa digigit ular, kita tahu ceritanya bahwa pada zaman Musa, karena bangsa-bangsa Yahudi itu selalu melawan, protes, maka kemudian diberitulah yaitu ular tedung atau ular apa yang berbahaya. Kemudian setiap orang yang digigit ular itu akan mati. Maka kemudian banyak warga yang mati, lalu mereka protes kepada Musa. Bagaimana ini? Dan Musa menghadap Yahweh dan kemudian diberilah nasihat itu. Diberilah semacam perintah itu. Buatlah ular tembaga tuangan. Kemudian ular itu taruh ke atas, lalu ditinggikan. Barang siapa digigit ular beracun dan memandang ular itu dengan penuh iman, maka dia akan diselamatkan, dia tidak akan mati binasa. Maka saudara-saudari yang terkasih, sama seperti itu pula anak manusia harus ditinggikan. Yesus bicara tentang penyalipannya sebelum kebangkitannya. Maka kalau setiap orang yang menaikkan ular, yang menaikkan anak manusia, meninggikan, maka dia pun akan diselamatkan. Meninggikan artinya berpegang teguh dalam kondisi yang mungkin gagal, kecewa maupun gembira, selalu berpegang kepada anak manusia, selalu percaya dan berpengharapan kepada anak manusia. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya bertugas di Papua. Pada waktu itu sudah lama, tahun 95. Saya berangkat ke Sorong, masih muda, masih imut-imut pada waktu itu, masih amit-amit sekarang, tetapi kemudian saya masuk ke sana. Saya teringat cerita-cerita bagaimana orang-orang itu sampai terdampar di sana. Artinya karena saya juga masuk daerah transmigrasi. Bagaimana mereka membentuk stasi-stasi di sana. Orang-orang dari NTT jelas mereka datang sebagai orang Katolik, sebagai orang yang mengimani.
kemudian orang-orang yang lain, ada yang dari Kulon Progo, ada yang dari Purworejo, itu saya mulai jalan-jalan kunjungan yang kebetulan pada waktu itu saya merasakan itu. Lalu saya mengatakan, kenapa dulu pertama kali sejarahnya gimana dibentuk stasi sini. Lalu mereka cerita bahwa pada saat awalnya datang ke sana, mereka semua harus mengubah KTP mereka. Dalam kolom agama selalu diubah, jangan sampai memakai agama yang mereka pegang, percaya kepada Katolik. Maka kemudian mereka itu diubah menjadi agama lain. Maka ketika di sana supaya lancar mengikuti transmigrasi dan programnya, dia menjadi anonim, tidak saling kenal, bahkan tidak tahu mau gereja di mana dan seterusnya. Karena juga mungkin terselimur, terlupakan karena perjuangan hidup, mengambil jatah hidup saja untuk beras, kemudian ikan asin itu harus jauh jalan kaki, mati-matian karena jalan belum ada di tengah hutan dan motor itu pun tidak bisa masuk. Maka kemudian mereka itu sudah asik memikirkan itu. Begitu mulai tertata, ada kunjungan di teman-teman umat orang-orang NTT, kemudian sekaligus kunjungan karena ternyata ini dari asal, ada yang dari Sleman, ada yang dari Kulon Progo. Lalu mereka walaupun belum ikut waktu itu ke gereja, mereka kemudian dikunjungi oleh Romo pada waktu itu. Setelah dikunjungi, Romo itu ternyata kaget. Kok ada yang menggantungkan rosario di situ? Bahkan tidak hanya satu kakak, ada yang dari Purworejo, ada yang dari Kulon Progo, Pengasih, ada yang dari macam-macam di situ. Lalu Romo itu bertanya, bagaimana sejarahnya? Kok kamu menyimpan rosario di sini? Kok kamu menggantungkan ini? Mereka mengatakan, kami sebetulnya dari warga ini. Kami warga gereja, tetapi kemudian berangkat dan kami harus mengganti identitas kami. Lalu Romo itu menangkap dan akhirnya, apakah kamu mau kembali untuk membentuk stasi di sini? Oh, kami mau, senang. Akhirnya dikumpulkanlah, itulah dirintis dan awal mula terbentuknya stasi dan pelan-pelan kemudian difasilitasi membuat gereja-gereja stasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Kita daftarkan CSR, kemudian akhirnya mereka satu dua ada yang segera mempunyai gereja. Walaupun dari papan-papan tetapi kayunya hebat di sana, yaitu kayu besi namanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, setelah itu saya datang merawat yang sudah diperjuangkan oleh Romo sebelumnya. Waktu itu saya masih sebagai frater yang pastoral 2 tahun di sana. Lalu saya mulai mengenal mereka. Bahkan saya mulai menghubungkan ketika pulang mengunjungi keluarga-keluarga mereka. Karena saya dari Jogja, ada yang dari Purworejo, ada yang dari Kulon Progo, dan ada yang dari Sleman. Semuanya menjadikan bersatu kembali. Dan mereka mencoba meninggikan ular di padang gurun tadi. Meninggikan anak manusia. Karena dengan demikian mereka yakin beriman akan diselamatkan. Lalu semua penghalang itu mereka singkirkan bersama-sama. Mereka bersemangat lagi membentuk pengurus stasi. Mereka bersemangat lagi mengisi keluarga atau rumah-rumah mereka dengan segala aksesori yang membuat iman mereka semakin kuat. Dan mereka pun akhirnya merasakan Tuhan yang meraja dalam keluarga-keluarga mereka. Apakah kita juga meninggikan ular di padang gurun? Meninggikan anak manusia, berpegang kepada apa yang menjadi perintahnya. Selalu dalam keluarga kita ada kedamaian, memaafkan, ada saling mendukung, ada saling memahami, sehingga anak manusia meraja ditinggikan dalam keluarga-keluarga kita, dalam hati kita.
Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.